Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaban Nur dengan NIM 10156122059. Saya dari kelas TP2. Langsung saja pada pembahasan makalah pertama, pengertian sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon memiliki cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, lalu kemunduran dan kehancuran. Kemudian adapun metode yang digunakan dalam sejarah Islam yaitu metode deskriptif, dan yang kedua adalah metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan bahasa yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Ketiga metode ini dapat disatukan dalam metode penulisan sejarah. Kemudian yang kedua adalah metode penggalian sejarah. Metode ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode lisan. Metode ini ialah metode yang dilakukan dengan wawancara biasa dengan bertanya siapa saja yang mereka anggap memiliki informasi sejarah itu. Kemudian metode observasi. Metode ini bisa dikatakan metode dengan panca indera atau dengan mengamati suatu objek atau kejadian sejarah tersebut. Kemudian metode dokumenter. Metode ini adalah metode yang sangat membantu dalam sejarah, sebab dengan metode ini kita dapat menguatkan dua metode yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian lanjut kepada kelompok 2, Arab pra-Islam. Zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah, memiliki arti zaman kebodohan. Akan tetapi jika dilihat dari satu sisi, penyebutan zaman jahiliyah kontradiksi dengan apa yang ada pada masyarakat Arab waktu itu. Bahkan masyarakat Arab sangat terkenal dengan kecerdasannya dalam menyusun syair-syair. Dikatakan jahiliyah bukan berarti karena masyarakat Arab pada waktu itu bodoh, tetapi salah satu alasannya karena mereka memiliki moral yang sangat buruk. Masa jahiliyah ini adalah masa di mana bangsa Arab tidak mengenal agama tauhid yang membuat akhlak dan moral mereka menjadi hancur. Mereka memiliki kebiasaan yang sangat buruk seperti berjudi, minum minuman keras, dan menyembah berhala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari aspek kondisi sosial dan politik, masyarakat Arab memiliki beberapa kerajaan. Di antara kerajaan yang tercatat dalam sejarah bangsa Arab pra-Islam yaitu kerajaan Makyam, kerajaan Saba, kerajaan Himyar, kerajaan Hijrah, kerajaan Ghazan, kerajaan Hijaz, dan Makkah itu sendiri yaitu kota tempat berdirinya Ka'bah. Kemudian dalam sistem kepercayaan Arab pra-Islam, mereka memiliki beberapa sesembahan yang disebut dengan berhala. Mereka mempunyai berhala yang disebut dengan Manat. Mereka menaruhnya di Musyalal, tepi Laut Merah dekat Kudaid. Kemudian berhala Lata mereka tempatkan di Taif. Kemudian berhala Uzza mereka tempatkan di Wadi Nakhla. Kemudian kelompok 3 yaitu masa kelahiran Islam. Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada 611 Masehi. Al-Quran secara berangsur-angsur dalam waktu lebih dari 2 dekade atau lebih dari 20 tahun, sebagiannya di Makkah dan yang lainnya di Madinah.
Nabi Muhammad SAW sendiri dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya bernama Abdullah telah meninggal beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu karena ibunya bernama Sayyidah Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah bersama Nabi Muhammad setelah berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi lebih pesat lagi selama 13 tahun. Rasulullah berdakwah jarak Islam di Makkah. Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun di Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Islam. Nabi Muhammad juga mengirim surat kepada beberapa penguasa untuk dakwah Islam, di antaranya adalah Kaisar Romawi, Raja Ethiopia, dan Gubernur Bahrain, serta Mukaukis dari Mesir. Kemudian lanjut ke kelompok 4. Pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin. Pada masa pemerintah Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4 khalifah, yaitu khalifah pertama Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, merupakan hasil kesepakatan dari satu pertemuan di Balai Sakifah Bani Sa'idah Madinah yang dihadiri oleh sekelompok kecil. Adapun pihak yang hadir antara lain yaitu Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bashir bin Sa'ad, Asid bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Huzaifah yang telah dimerdekakan. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu terjadi perdebatan yang sangat sengit karena masing-masing kelompok di antara dua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Oleh sebab itu beliau mengusulkan agar beliau yang saya maksud adalah Abu Bakar As-Siddiq ini mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usul itu tidak diterima Umar dan mengatakan jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang paling pantas menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu usia Abu Bakar 61 tahun. Ketika Abu Bakar sakit, dia memperhatikan sahabatnya siapa di antara mereka yang sesuai diangkat menjadi khalifah yang tegas, tidak kejam dan yang lembut. Dia mendapatkan kriteria pilihannya itu di antara dua sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian pilihannya jatuh kepada Umar. Setelah Abu Bakar bermusyawarah dan mereka, lalu beliau pun memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan bahwa Umar adalah pengganti dirinya. Dengan demikian, penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan, yaitu pengangkatan Umar radhiyallahu anhu, bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat dan mereka secara beramai-ramai berbaiat Umar sebagai khalifah kedua dalam usia 53 tahun. Mereka bersidang sesudah Umar wafat. Kemudian lanjut kepada khalifah ketiga. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, mereka bersidang. Dalam sidang itu mulai nampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, dua keturunan yang juga bersaing di masa jahiliyah. Kedua keturunan ini terwakili dalam diri Ali dan Utsman yang merupakan calon terkuat berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat. Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga dalam usia 70 tahun setelah 4 hari umat wafat. Kemudian lanjut ke terbunuhnya Utsman bin Affan. Para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam waktu itu, salah seorang di antara mereka terkena panah yang datang dari kediaman khalifah.
Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka, namun tidak juga dipenuhi khalifah. Akhirnya mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman, kebingungan dan kekacauan terjadi di Madinah selama kira-kira 5 hari. Pada waktu itu Abdullah bin Sabah memimpin partai Mesir mengusulkan bahwa Ali sebagai pengganti Nabi yang sah atau pengganti Umar yang sah, meneruskan kekhalifahan. Semua menyetujuinya. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah itu mulai 24 Juni 656 Masehi, tahun 35 Hijriah, dalam usia 50 tahun, intinya 50 tahun ke atas. Kemudian lanjut ke kelompok 5. Masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdussyam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, karena Muawiyah dan Utsman ini merupakan kerabat yang dekat. Kemudian dari perselisihan tersebut terjadilah perang Siffin, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Dan pertempuran itu hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali, tapi berkat siasat penasihat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruang untuk damai dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah dan merugikan Ali bin Abi Thalib. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai ke pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan penolakannya terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir, menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya digantikan oleh kekhalifahan dinasti Daulah Abbasiyah. Lanjut ke kelompok 6, yaitu masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah mulai berkuasa pada 132 Masehi, 132 Hijriah atau 750 Masehi, setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Pada masa kekhalifahan terakhir yaitu Marwan II, dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad. Dari ke-37 khalifah dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, diantaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan peradaban Islam. Kekuasaan politik dinasti Abbasiyah mulai menurun pada periode kedua, ditandai oleh bercerai-berainya wilayah kekuasaan dan mulai putusnya ikatan antara wilayah Islam di wilayah barat yaitu Andalusia. Dinasti Umayyah yang kedua telah bangkit dengan mengangkat Abdurrahman Nasir menjadi khalifah Amir al-Ma'mun. Di Afrika Utara, Syiah Ismailiyah bangkit dan membentuk dinasti Fatimiyah dengan mengangkat Ubaidillah al-Mahdi menjadi khalifah dan kota Mahdiyah dengan dekat
Tunisia dijadikan pusat kerajaan. Kemunduran kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode kedua tidak terjadi secara spontan, tapi terkonstruksi melalui suatu proses dan sebab yang multifaktor mempengaruhinya. Beberapa penyebab kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah uh, diantaranya adalah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan serta ancaman dari luar wilayah kekuasaan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.